إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Al-Imam At-Tabari menjelaskan maksud dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, hikmah dan tujuannya agar manusia itu diperintahkan untuk menyembah Allah. Manusia diperintahkan untuk berikrar, mengakui bahwa dirinya adalah hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang harus disembah, Tuhan di mana manusia wajib mengabdi kepadanya. Kata Imam At-Tabari, Allah menciptakan jin dan manusia bukan karena Allah butuh kepada jin dan manusia itu, tapi karena Allah ingin memerintahkan mereka, baik senang maupun tidak senang, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, Allah memerintahkan semuanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, posisi kita yang paling mulia adalah ketika kita memposisikan diri kita dalam bingkai ubudiyah, dalam bingkai kehambaan. Kapan seseorang itu menjadi mulia? Ketika dia mengakui dirinya sebagai hamba dan menjalani kehidupan ini sebagai hamba, sebagai abdun. Ketika seseorang keluar dari maqam ubudiyah, dia sudah tidak lagi mengakui sebagai hamba Allah dan dia menjalani kehidupan ini tidak sebagai hamba Allah, maka pada saat itu seseorang akan mengalami kehancuran. Sedikit saja seseorang keluar dari maqam ubudiyah, dari bingkai kehambaannya, maka disitulah awal dari kehancurannya. Kaum Ad, kaum Samud, itu sejatinya adalah hamba Allah. Tapi kemudian mereka memungkiri itu dan menjalani hidup ini dengan perilaku yang tidak mencerminkan sebagai hamba Allah. Maka akhirnya mereka dibinasakan walaupun mereka adalah bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki peradaban dan sebagainya. Hancur. Fir'aun itu seharusnya dia hamba Allah, tapi dia mengeluarkan dirinya dari bingkai ubudiyah tadi. Akhirnya binasa. Jadi sudah cukup sejarah itu memberikan pelajaran kepada kita. Siapapun, baik dalam tataran pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa, ketika mereka keluar dari bingkai ubudiyah tadi, kehambaan tadi, maka siap-siaplah dia atau mereka akan hancur. Karena keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita, ketika kita berada pada posisi hamba tadi, abdun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Allamah Ibrahim Al-Baijuri
Beliau pernah mengatakan bahwa posisi yang paling mulia itu adalah posisi hamba, sebagai hamba. Sebagai pesuruh, sebagai hamba, orang yang siap diperintahkan dengan perintah apa saja oleh Tuhannya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, tentang ketinggian derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan kata hamba. Bukan dengan kata Muhammad, bukan dengan kata yang lain, tapi Allah memilih kata hamba untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Syekh Al-Baijuri, maqamul Isra wal Mi'raj. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Isra dan Mi'raj, kata yang dipilih oleh Allah adalah abdun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdi. Ini merupakan makam yang sangat mulia. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata yang dipilih untuk menceritakan, untuk mendeskripsikan peristiwa itu adalah kata abdun, kata hamba. Yang kedua, maqam inzalil Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita, dan Quran ini merupakan rahmat yang luar biasa untuk kehidupan umat manusia. Mukjizat sepanjang zaman. Diturunkan kepada Nabi kita sebagai sebuah kemuliaan. Maka Allah pun menggunakan kata hamba. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ini, Al-Quran ini kepada siapa? 'Ala 'abdihi, kepada hambanya, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya dia menjadi pengingat, pemberi peringatan bagi sekalian alam. Yang ketiga, kata Syekh Al-Baijuri, maqamud da'wah wal ibadah. Dalam surah Al-Jin, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabi kita, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Jadi ketika hamba Allah itu berdiri, berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, para jin itu datang berkerumun, bergerombolan mendengarkan bacaan-bacaan Nabi, melihat dan menyaksikan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap kesempatan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata hamba ini dalam posisi-posisi yang istimewa, makam-makam yang istimewa. Dalam surah Hijr ayat 42, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada kuasa bagi syaitan untuk menyesatkan mereka. Tidak ada kuasa bagimu, wahai syaitan, wahai iblis, untuk menyesatkan mereka, untuk menggelincirkan mereka. Kenapa? Karena hamba-hamba itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadi, hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku itu? Yaitu orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Menjalani hidup ini di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang dijaga oleh Allah, dipelihara dari segala kejahatan dan kesesatan yang dihembuskan oleh iblis dan syaitan. Maka tidak ada celah bagi hamba-hamba Allah ini untuk disesatkan. Allah menjaga mereka. Kemudian dalam surah Al-Alaq, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan seseorang yang durjana, yang mengganggu dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bercerita dalam surah itu, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Apakah kamu memperhatikan orang yang melarang seorang hamba yang sedang salat? Hamba di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beliau disakiti, beliau dicela, beliau difitnah dan sebagainya. Ketika Nabi SAW melakukan ibadah, melakukan salat, dan Nabi itu alal huda, disebut di sini berada di atas petunjuk. Jadi hamba Allah itu adalah orang yang senantiasa berada di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, dan hamba tersebut senantiasa mengajak kepada ketakwaan. Jadi segala makam, posisi yang mulia, yang istimewa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menggunakan kata-kata hamba tadi. Sehingga makam ubudiyah ini menjadi makam yang sangat istimewa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu menjadi tugas kita semua, menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah ini betul-betul merealisasikan wujud kehambaan kita. Secara fakta kita ini hamba Allah. Apapun yang kita katakan, kita ini hamba Allah, makhluk Allah yang lemah. Tapi dalam perilaku kita menjalani kehidupan ini, sering kadang-kadang kita tidak mengakui diri kita sebagai hamba. Oleh karenanya hamba Allah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yang namanya hamba Allah itu patuh dan taat. Seorang hamba, seorang budak itu harus patuh, harus taat. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Sami'na wa ata'na. Itu tugas seorang hamba, tugas seorang budak. Apapun yang diperintahkan, sami'na wa ata'na. Apalagi yang memerintahkan ini adalah zat yang maha mulia, yang tidak mungkin memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Dan tidak mungkin melarang sesuatu kecuali di situ ada keburukan. Maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Contoh teladan kita dalam hal ini adalah para nabi dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat itu mentaati Allah, betul-betul menampilkan diri mereka sebagai hamba Allah yang sejati. Apapun yang diperintahkan, sami'na wa ata'na. Walaupun perintahnya berat. Mereka pernah disuruh salat menghadap Masjidil Aqsa. Mereka sami'na wa ata'na. Setelah salat berapa lama menghadap Masjidil Aqsa, diperintahkan lagi salat menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah. Sami'na wa ata'na. Dan apa yang dilakukan oleh mereka itu bukan tidak menimbulkan gejolak. Orang-orang kafir mencemooh. Agama apa ini? Kenapa pelin-pelan seperti ini? Sekali disuruh menghadap ke Baitul Maqdis, sekali disuruh menghadap ke Ka'bah. Para sahabat menghadapi itu. Ocehan-ocehan orang-orang yang tidak beriman. Tapi mereka taat kepada Allah karena mereka hamba Allah. Sami'na wa ata'na. Pada satu ketika mereka diperintahkan puasa, mereka berpuasa. Dan ketika berpuasa malamnya tidak boleh berhubungan suami istri. Itu mereka lakukan. Sami'na wa ata'na. Walaupun ada yang tergelincir 1-2 orang. Tapi mereka sami'na wa ata'na. Taat. Walaupun sulit. Walaupun kemudian akhirnya hukum tersebut dirubah. Diganti oleh Allah. Diringankan oleh Allah. Berpuasa tidak boleh makan, minum dan berhubungan hanya khusus di siang hari. Kalau malam, silakan. Dibolehkan, dihalalkan. Pada awalnya tidak demikian. Itulah ujian yang dihadapi oleh para sahabat Nabi. Sami'na wa ta'na. Apapun yang diperintahkan. Makanya ketika para sahabat betul-betul menampilkan diri mereka sebagai hamba Allah dalam hidup ini, pertolongan Allah datang dari segala penjuru. Dimenangkan oleh Allah dalam setiap peristiwa-peristiwa jihad. Tidak pernah umat Islam menang karena jumlah mereka. Selalu menang karena pertolongan Allah. Ketika mereka menghambakan diri kepada Allah, maka Allah taklukkan alam semesta ini. Ketika perang Badar jumlah mereka sedikit, Allah kirim ribuan malaikat. 3.000, kemudian 5.000 malaikat. Bahkan Jibril pun ikut dalam perang Badar itu. Allah tundukkan malaikat untuk membantu hamba-hamba Allah ini. Membantu para sahabat Nabi SAW yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi penaklukan Mesir pada zaman Umar bin Khattab, salah seorang panglima perang kaum muslimin datang dengan membawa pasukan besar. Ketika ingin menuju ke sana, mereka melewati satu tempat. Di tempat itu memang terkenal tempat itu dipenuhi dengan binatang-binatang buas. Binatang-binatang berbisa. Akhirnya sahabat tadi berinisiatif, dia berdiri di atas tempat itu sebelum dia melewati tempat yang berbahaya dan beresiko itu. Dia berdiri dan berkata dengan suara lantang. Yang inti dari perkataannya itu apa? Bahwa yang saya bawa ini adalah mujahid-mujahid. Pejuang-pejuang agama Allah akan lewat dari tempat ini menuju Mesir dan akan menaklukkan Mesir. Maka dia minta kepada binatang-binatang penghuni tempat itu untuk pergi. Untuk meninggalkan tempat itu karena pasukan Allahnya mau lewat.
Sahabat tadi hanya bilang saja, ngomong saja. Akhirnya apa? Pada saat itu para sahabat, kaum muslimin ketika itu melihat binatang-binatang buas itu satu persatu membawa anak-anaknya pergi meninggalkan tempat tersebut. Serigala-serigala membawa bayinya, membawa anaknya. Ular-ular berbisa pun keluar dari tempat itu, menyingkir. Kenapa? Karena pasukan kaum muslimin ingin lewat dari tempat itu. Allah tundukkan semesta ini untuk hamba-hamba Allah tadi. Kenapa? Karena mereka tulus menghambakan diri kepada Allah, maka Allah turunkan pertolongan-pertolongannya. Masih segar dalam ingatan kita kisah Umar bin Khattab. Yang kata Nabi SAW, apabila engkau wahai Umar melewati satu tempat, satu lorong, satu jalan, dan syaitan ingin lewat dari jalan itu, maka syaitan akan mencari jalan lain. Syaitan tidak berani berhadap-hadapan dengan Umar bin Khattab dalam satu lorong, dalam satu jalan. Syaitan pun ditundukkan, syaitan pun dikalahkan. Kenapa? Karena mereka menundukkan diri mereka kepada Allah. Menjadi hamba Allah yang sejati. Jadi ini semuanya merupakan pengalaman, teladan kepada kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selama kita taat kepada Allah, selama kita menampilkan diri kita sebagai hamba Allah dalam hidup ini dengan tulus, maka akan datang pertolongan Allah dari segala penjuru. Allah akan keluarkan kita dari segala kesulitan. Allah akan berikan solusi terhadap setiap masalah dan problematika yang kita hadapi dalam hidup ini. Ini merupakan janji Allah. Dan ini sudah terbukti di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan para sahabat Nabi pun sudah membuktikannya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Senantiasa kita muhasabah dan introspeksi diri. Untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Melaksanakan segala perintah Allah. Menuruti segala keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan segala yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi renungan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.